Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati dan berbahagia, pada video kali ini kita akan bahas materi pada mata kuliah akuntansi biaya pada pokok bahasan metode harga pokok pesanan. Semoga materi ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan, kefahaman di dalam mempelajari materi ini dan kemanfaatan materi ini untuk masa depan para pemirsa semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk atau dengan mempertimbangkan durasi dan fokus dari pemirsa, maka pokok bahasan harga pokok pesanan ini akan kami bagi dalam beberapa video. Nah, video yang pertama ini akan saya sajikan tentang konsep dasarnya. Konsep dasar dari metode harga pokok pesanan. Baik, saudara pemirsa, kalau kita bicara tentang metode pengumpulan biaya produksi, ada dua metode. Ya. Yang pertama adalah metode harga pokok pesanan atau job order cost method. Dan yang kedua adalah metode harga pokok proses cost method. Ini adalah metode pengumpulan biaya produksi. Bagaimana biaya produksi itu dikumpulkan. Ada dua metode. Metode harga pokok pesanan diterapkan pada perusahaan yang berproduksi secara pesanan, sedangkan metode harga pokok proses diterapkan pada perusahaan yang berproduksi secara proses. Produknya seragam, massal. Kalau yang harga pokok pesanan, produk-produk yang berdasarkan pesanan. Nah, biar pemirsa tidak confuse, ya, dua metode ini adalah metode pengumpulan biaya produksi. Nanti pemirsa akan mengenal lagi yang namanya metode penentuan biaya produksi. Kalau metode penentuan biaya produksi, ada variable costing, ada full costing. Maaf, biasanya full costing dulu ya. Ada full costing, ada variable costing. Sedikit saya ingatkan, barangkali terminologi ini berbeda satu sama lain antara buku satu dengan buku lain, antara dosen satu dan dosen lain. Saya pribadi menggunakan istilah atau terminologi metode pengumpulan biaya produksi untuk metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses, dan saya gunakan terminologi metode penentuan biaya produksi untuk full costing dan variable costing. Baik. Nah, tadi saya katakan bahwa yang kita bahas ini adalah metode harga pokok pesanan. Metode ini digunakan pada perusahaan yang proses produksinya berdasarkan pesanan. Nah, apa karakteristik dari perusahaan yang berproduksi secara pesanan? Atau contohnya apa ya? Contohnya yang paling gampang ya percetakan. Ini adalah perusahaan yang berproduksi secara pesanan. Karakteristiknya, yang pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Maksudnya, dia akan dimulai kalau ada pesanan. Ya, dia akan berakhir kalau pesanan tertentu selesai diproduksi. Dia bisa berproses produksi sampai lembur tengah malam karena pesanannya atau jobnya sedang banyak. Bisa saja perusahaan itu berhenti produksi di hari tertentu karena memang sepi pesanan. Sehingga proses produksi ini tergantung pada pesanan. Ya, ini terjadinya terputus-putus. Beda dengan perusahaan yang berproduksi secara proses, ya, yang memproduksi produk-produk massal seragam. Dia berproduksi terus begitu. Tapi kalau ini proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jelas ya, yang pertama. Yang kedua, produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan. Pasti ini, ya, perusahaan percetakan. Ada orang pesan undangan pernikahan, ya dibuatkan sesuai spesifikasinya, kertasnya, kualitas cetakannya, dan seterusnya. Nggak mungkin orang pesan undangan percetakan kok diberi undangan ulang tahun, nggak mungkin. Minta kertas wangi kok diberi kertas HVS biasa, nggak mungkin. Ya, jadi sesuai yang diminta spesifikasinya, sesuai yang diminta pemesan. Lalu yang ketiga, ciri perusahaannya adalah produksi bukan untuk memenuhi persediaan di gudang, tetapi ditujukan memenuhi pesanan dari pelanggan. Ya, jadi begitu ya. Jadi nggak mungkin tidak ada pesanan kok dia tidak tetap memproduksi untuk mengisi gudang, nggak mungkin ya, nanti nggak akan laku karena memang cirinya perusahaan jenis ini dia berproduksi atas dasar pesanan. Ya, baik.
Ilustrasinya begini, ya, ilustrasinya begini. Ilustrasi ini penting dan semoga belum ada yang membuat ilustrasi sejelas ini, se-clear ini untuk melukiskan atau untuk menjelaskan konsep dasar metode harga pokok pesanan. Begini, Safira, seorang mahasiswi datang ke percetakan untuk memesan undangan ulang tahun. Safira memilih desain undangan dan bahan paling sederhana, terbuat dari kertas buram dengan ukuran kecil. Ukuran kecil itu ya mungkin satu kertas itu dibagi jadi 8 mungkin ya, dilipat, lipat, dipotong ya. Dengan maksud agar memperoleh harga yang murah. Jumlah undangan ulang tahun yang dipesan sebanyak 100 buah. Ya. Berikutnya, di saat yang bersamaan di percetakan tersebut juga datang Ibu Divani, seorang dosen yang memesan undangan pernikahan. Ibu Divani memilih desain undangan super eksklusif dengan bahan kertas berkualitas tinggi, ditambah aksesoris, pita bunga beraroma wangi, pokoknya yang lux ya. Jumlah undangan yang dipesan sebanyak 500 buah. Sama-sama datang ke percetakan yang sama. Berikutnya, ketika Safira dan Ibu Divani menanyakan berapa harga per lembarnya, dijawab oleh pemilik percetakan bahwa harga undangan ulang tahun maupun undangan pernikahan tersebut adalah sama-sama 4.000 per lembar. Baik untuk Safira, undangan ulang tahun, maupun untuk Ibu Divani, 4.000 per lembar. Mendengar informasi ini, tentu Safira kaget. Bagaimana harganya bisa sama antara pesanan Safira dengan pesanan Divani. Nah, pemilik percetakan menjelaskan begini, ia itu menghitung semua biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi undangan ulang tahun dan undangan pernikahan tersebut. Ya, dihitung semua. Ya. Jumlah seluruh biaya kemudian dibagi 600. 600 itu adalah 100 pesanannya Safira, 500 pesanan undangan pernikahannya Ibu Divani. Sehingga menghasilkan biaya produksi yang sama untuk setiap undangan. Nah, dijelaskan begini, Safira tadi yang pesan pakai kertas buram, ukuran kecil itu pasti kecewa dengan penetapan harga tersebut. Ya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, bagaimana menurut pendapat saudara? Apakah cara menghitung biaya produksi tersebut tepat? Tolong ya, coba difikirkan. Ya. Nah, lanjutnya, Safira tentu akan usul agar biaya untuk memproduksi undangan ulang tahunnya dipisah dengan biaya untuk memproduksi undangan pernikahan Ibu Divani. Safira tentu menyampaikan bahwa harga undangan ulang tahun per buah yang dibebankan kepadanya adalah biaya keseluruhan untuk memproduksi undangan ulang tahun saja. Dibagi 100 agar diperoleh biaya produksi per buah. Lalu ditambah dengan laba tertentu ya, sehingga menjadi harga jual yang harus dibayar oleh Safira. Yang untuk Ibu Divani juga minta dihitung sendiri. Ya, pesanan Safira biayanya dihitung sendiri, pesanan Ibu Divani juga dihitung sendiri. Tidak boleh dicampur. Nah, inilah hakikat metode harga pokok pesanan. Artinya, biaya produksi itu dikumpulkan berdasarkan pesanan-pesanan. Kalau ini ada 2 jenis pesanan, maka kita harus mengumpulkan biaya produksi 2 tempat. Pesanan Safira, pesanan Divani. Kalau di saat yang bersamaan ini kita dapat pesanan 10 buah, maka kita juga harus menghitung 10 kali yang berbeda-beda itu. Inilah hakikat metode harga pokok pesanan. Semoga clear penjelasan saya. Nah, dengan demikian, karakteristik metode harga pokok pesanan ini beda dengan yang depan tadi ya. Boleh dilihat lagi di menit keberapa. Kalau tadi saya menjelaskan karakteristik perusahaannya. Kalau yang ini adalah karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama, setiap jenis produk atau pesanan dihitung harga pokok produksinya secara individual. Tidak boleh digabung, harus satu per satu. Ya. Yang kedua, biaya produksi dikelompokkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tak langsung, direct cost dan indirect cost. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku, BBB itu biaya bahan baku, dan BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi tak langsung adalah BOP. Dengan demikian, jenis biaya produksi yang ada di metode harga pokok pesanan ada 3. 1,
biaya bahan baku, 2, biaya tenaga kerja langsung, 3, biaya overhead pabrik. Sedikit, mohon perhatian ya. Pak, BTKL atau BTK, Pak? Biaya tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja titik, Pak? Biaya tenaga kerja langsung jawabannya. Ya, Pak, saya kok pernah melihat di buku lain namanya biaya tenaga kerja titik. Itu nanti tidak di sini tempatnya. Itu pada metode harga pokok proses. Mengapa bisa beda, Pak? Nanti penjelasannya besok pada saat saya menjelaskan metode harga pokok proses. Atau bisa simak video saya metode harga pokok proses. Saya ulang, jenis biaya produksinya ada 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, itu adalah biaya produksi langsung, direct cost. Yang ketiga, biaya overhead pabrik, itu indirect cost. Yang keempat, ini penting sekali. Yang keempat, biaya produksi langsung atau direct cost, apa saja tadi direct cost-nya? Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, BTKL. Dihitung berdasarkan biaya yang sesungguhnya, actual cost. Sedangkan biaya produksi tak langsung, yang terdiri dari BOP, dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Pak, mengapa nggak pakai angka langsung? Nggak mungkin bisa. Sulit pakai angka langsung, maka boleh pakai berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Lalu yang kelima, harga pokok produksi per unit adalah jumlah biaya produksi untuk pesanan tersebut dibagi jumlah unit produk pesanan tersebut. Ya, jadi setiap pesanan dihitung sendiri-sendiri. Ya, begitu untuk karakteristiknya. Jadi kesimpulannya kalau saya mengutip dari Kinney and Rayburn, ya, a job order costing system is used, digunakan bagi perusahaan yang relatif kuantitasnya kecil dan berbeda produknya antara satu dengan yang lain. Ya, kalau produk juga bisa jasa, ya, yang menyajikan jasa secara unik, ya, yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pemesan atau pembeli. Ya, jadi begitu, ya. Itu kira-kira kesimpulannya. In this various setting, the word job, kata job itu bisa sinonim dengan klien. Ya, jadi kalau pada kantor akuntan publik itu kan harga jasa akuntannya itu kan pasti spesifik ya. Antara klien yang satu dengan klien yang lain kan pasti beda-beda, harganya beda, jasa yang diminta juga beda. Nah, maka ini dia pakainya pasti job order cost system. Kalau perusahaannya jasa. Kalau kita biasa pakai contoh perusahaan manufaktur, ya berarti pesanan barangnya berbeda. Engagement, project atau kontrak. Ya, jadi job itu sinonim dengan klien dan seterusnya. Itu. Ya, oke. Yang kedua ini, job order costing is appropriate for a cobbler making custom shoes and boots, publishing company, perusahaan percetakan yang memproduksi textbook, ya, an accountant preparing tax return, jadi kantor akuntan yang menyiapkan pajak, ya, architectural firm designing commercial building, perusahaan arsitek yang mendesain gedung dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Ya, baik, penjelasan pada konsep dasar metode harga pokok pesanan ini saya tutup dengan penjelasan secara gambar, ya, tentang siklus akuntansi metode harga pokok pesanan. Jadi diawali dari pembelian bahan, tentu bahan yang dibeli ini dasarnya adalah pesanan, ya, ini ya. Jadi ini dasarnya adalah pesanan, karena pesanannya begini maka harus beli bahan baku yang seperti ini. Ya. Jadi pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku, lalu pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku masuk ke sini. Sehingga muncul biaya namanya biaya direct material. Angkanya adalah aktual. Tadi saya katakan direct material atau biaya bahan baku, ya, bahan langsung, itu angkanya pakai angka yang sesungguhnya. Lalu juga dari direct labor time sheet, dari sisi harga biaya tenaga kerja langsung, juga dihitung di sini, namanya actual direct labor, biaya tenaga kerja langsung dengan angka yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga, unsur yang ketiga adalah applied overhead, biaya overhead pabrik yang dibebankan, tidak pakai actual ini. Nah, ke sini, ini applied overhead. Jadi di sini ada 3 jenis biaya produksi. 1 direct material, 2 direct labor, keduanya pakai angka actual, yang ketiga overhead.
angka overhead ini pakai angka applied, angka yang ditentukan di muka berdasarkan tarif. Ya, ini dihitung di sini. Ya. Berikutnya, yang jadi masuk finished goods inventory, persediaan barang jadi, lalu diserahkan kepada pemesan. Nah, di akhir periode antara applied overhead ini dibandingkan dengan actual overhead. Ya, jadi applied overhead itu maksudnya bagaimana? Pesanan tertentu dibebani tarif BOP begini, misalnya contohnya, ya sudah pesanan ini kena biaya overhead pabrik 200% dari bahan baku. Kenapa punya tarif seperti itu? Perusahaan sudah punya tarif yang cara penetapannya berdasarkan teknik-teknik tertentu yang ini dipelajari di pokok bahasan biaya overhead pabrik. Ya, cara menentukan tarif. Ya, di sini kita anggap saja sudah ada tarifnya. Setiap pesanan dikenai 200% dari biaya bahan baku. Misalnya, boleh juga Rp1.000 tiap jam kerja langsung. Begitu juga boleh, tergantung tarifnya. Nah, kenapa harus ditentukan seperti itu? Karena sulit untuk menghitung pesanan ini habis listriknya berapa, ya, bahan penolongnya berapa, penyusutan mesinnya berapa, penyusutan gedung pabriknya berapa, upah mandornya berapa. Nah, ini sulit ya. Maka pakai angka applied overhead. Tapi perusahaan juga sudah mendokumentasikan actual overhead-nya. Betul-betul bayar listrik sekian. Betul-betul bayar mandor. Mandor itu adalah biaya tenaga kerja tak langsung. Tak langsung masuknya BOP. Kalau biaya tenaga kerja langsung, masuknya biaya tenaga kerja langsung. Tapi kalau biaya tenaga kerja tak langsung, supervisor produksi, tidak langsung menangani produksi, itu masuknya ke biaya overhead pabrik. Ya, jadi perusahaan juga mendokumentasikan catatan-catatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Lalu akhir periode dibandingkan, dicatat selisih. Nah, demikian untuk konsep dasarnya. Untuk kelanjutannya, simak video saya berikutnya. Metode harga pokok pesanan untuk seri berikutnya. Baik, jangan lupa agar saudara selalu memperoleh informasi materi-materi perkuliahan akuntansi dari saya, saudara boleh tekan tombol subscribe, like, dan di-share kepada teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.